Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Maria Rosa dari Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berjudul sosialisasi dan asesmen flourishing pada dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam hal ini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mari kita lihat apakah dosen-dosen kita flourish, dosen-dosen kita bahagia. Mari kita lihat. Terima kasih. Adapun tim dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Dr. Aris Fauzan, SAGMA, Ibu Nurul Makia, Dr. Nurul Makia, dan Ibu Rini Juni Astuti, SEMSI. Sebagai pendahuluan, perlu saya menjelaskan mengenai flourishing. Flourishing pada dasarnya adalah pengalaman hidup yang berjalan dengan baik. Flourishing merupakan kombinasi dari perasaan yang baik atau good feeling dan berfungsi secara efektif. Dan flourishing sinonimnya itu adalah kesejahteraan mental yang tinggi dan melambangkan kesehatan mental itu sendiri. Dan tentunya kita perlu tahu apakah flourishing dari dosen-dosen di lingkungan PTM tinggi atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Untuk tujuan dari pengabdian masyarakat ini terbagi dua, yaitu untuk mengkaji tingkat flourishing dari dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, dalam hal ini adalah UMY dan UMP, serta memberikan rekomendasi strategi apa yang baik untuk meningkatkan self-aktualisasi bagi dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk metode yang digunakan riset, mengapa PAR yang kami gunakan? Mengingat dengan participatory action research ini, kita dapat memahami betul apa yang diinginkan oleh responden kita. Dalam hal ini adalah dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diawali dengan melaksanakan sosialisasi mengenai flourishing. Nah, setelah sosialisasi kami memahami bagaimana level dari flourishing pada dosen. Setelah itu kami melakukan assessment pada para dosen-dosen dan tentunya setelah itu memberikan rekomendasi. Instrumen yang kami gunakan untuk mengukur atau mengakses flourishing yaitu menggunakan teori dari well-being dari Seligman, yaitu menggunakan indikator PERMA, di mana PERMA ini terdiri dari positive emotion, kemudian E-nya adalah engagement, R-nya positive relationship, M-nya adalah meaning, dan A-nya terakhir adalah accomplishment. Nah, dari 5 indikator ini kami ukur pada dosen-dosen di lingkungan UMY dan UMP. Tujuannya supaya kami tahu bahwa sampai sejauh mana tingkat dari kesejahteraan atau kebahagiaan yang mereka rasakan sebagai dosen-dosen di UMY dan UMP. Sehingga kami setelah itu kami memahami level dari tingkat flourishing. Setelah itu kami bisa memberikan masukan-masukan berupa pendekatan spiritual untuk meningkatkan flourishing tersebut. Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan pelaksanaan fokus grup diskusi mengenai flourishing dosen di lingkungan PTM. Adapun fokus grup diskusi ini menghadirkan narasumber saya, Dr. Aris Fauzan dan Bu Rini Juni Astuti. Dalam hal ini, Dr. Aris Fauzan membahas mengenai religious flourishing, kemudian Ibu Rini membahas mengenai flourishing dalam pengelolaan SDM, sedangkan saya sendiri menjelaskan mengenai konsep dari flourishing. Dalam hal ini kami berharap dosen-dosen memahami betul bagaimana meningkatkan kebahagiaan dirinya selama bekerja menjadi dosen di lingkungan Muhammadiyah. Berdasarkan hasil dari PERMA, yaitu yang pertama mengenai positif emosi, ternyata 52 orang atau 88,1% itu dalam kategori tinggi dan 11,9 atau 7 orang dalam kondisi sedang. Sehingga kita bisa tahu bahwa dosen-dosen memiliki level emosinya yang positif, sedangkan hanya sebagian kecil yang level emosinya yang negatif. Bagaimana dengan engagement atau keterikatan antara dosen dengan PTM, dalam hal ini dengan organisasinya? Ternyata
93,2%, hampir 55 orang, mereka menyatakan ada keterikatan yang kuat antara diri dari dosen dengan organisasi, dalam hal ini PTM. Dan hanya 4 orang yang menyatakan engagement-nya tidak terlalu kuat dengan organisasi. Dan bagaimana mengenai relationship-nya? Nah, di sini relationship-nya berarti hubungan habluminanasnya atau hubungan antar manusia dosen dengan dosen yang lain. Ternyata di sini lebih tinggi lagi. Hubungannya sangat erat, di mana di sini ditemukan hampir 94,9%. Jadi hampir mendekati 100% hubungan relationship-nya baik. Dan hanya 3 orang yang menyatakan atau 5,1% yang hubungannya hanya sedang-sedang saja. Untuk meaning atau makna dari dosen-dosen itu ada di lingkungan PTM ternyata sangat tinggi. Ya, 57 orang menyatakan bahwa dia menyatakan maknanya sangat baik, yaitu 96,6%. Maksudnya di sini dosen-dosen itu lebih memperlihatkan bahwa dia memiliki eksistensi yang kuat di lingkungan PTM. Dan di sini meaning atau kebermaknaan hidup dia di lingkungan PTM ini ternyata didasari oleh religiusitas dari masing-masing dosen. Ini yang menjadi modal dasar dari flourishing, karena kalau tidak ada dasar religiusitasnya, otomatis flourishingnya juga tidak akan baik. Dan di sini membuktikan bahwa orang-orang yang ada di lingkungan institusi atau organisasi berdasarkan keagamaan itu memiliki tingkat flourishing yang tinggi dibandingkan organisasi lain yang tidak berlandaskan agama. Accomplishment di sini lebih ke arah pencapaian atau goal dari masing-masing dosen dalam menjalankan kinerjanya di suatu organisasi. Nah, dalam hal ini, dosen di lingkungan PTM ternyata accomplishment-nya itu sangat tinggi, 84,7%. Karena 50 orang menyatakan accomplishment-nya tinggi, sedangkan 9 orang, 15% menyatakan biasa-biasa saja atau sedang. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa dosen-dosen memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai target dari atau mencapai kinerja yang dia harapkan untuk mengaktualisasikan diri dari masing-masing dosen. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari 5 dimensi PERMA tadi, kesimpulannya flourishing-nya untuk dosen-dosen di lingkungan PTM 94,9% adalah tinggi levelnya, sedangkan 5,1% itu adalah sedang. Jadi di sini bisa kita memberikan masukan kepada pihak manajemen bahwa dosen-dosen di lingkungan PTM itu memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dari diri mereka, untuk meningkatkan goal yang diharapkan dari masing-masing dosen. Nah, ini tentunya menjadi poin yang positif bagi manajemen. Tetapi poin positif lain yang bisa kita tarik adalah kebahagiaan yang mereka rasakan ternyata dirasakan oleh masing-masing individu dosen tersebut. Nah, tentunya ini menjadi gambaran mengenai sampai sejauh mana tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan dosen-dosen di lingkungan PTM. Untuk kesimpulan pelaksanaan pengabdian masyarakat, kami memperoleh gambaran bahwa kondisi flourishing pada dosen-dosen di lingkungan PTM memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Dan apabila kita melihat satu persatu dimensi dari PERMA, ternyata yang paling tinggi adalah mengenai meaning atau kebermaknaan dari diri dosen itu sendiri terhadap PTM atau terhadap perguruan tingginya. Dan yang paling rendah adalah bagaimana dosen-dosen mencapai prestasi diri dia atau untuk mendapatkan kinerja yang maksimal di perguruan tinggi. Dan ini menjadi PR bagi manajemen untuk memperbaiki atau untuk mencari strategi meningkatkan motivasi dari dosen-dosen untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya sebagai seorang dosen di lingkungan PTM untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.